Saudara, meski pemerintah telah berulang kali menggonta-ganti kebijakan pengendalian dalam 3 bulan terakhir, fluktuasi harga dan kelangkaan pasokan minyak goreng tak kunjung bisa segera teratasi. Menteri Perdagangan mengungkap ada mafia minyak goreng yang mengeruk untung dengan mengeksploitasi disparitas harga dan pasokan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Kamis kemarin akhirnya menghadiri rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI setelah sebelumnya mangkir 2 kali dan sempat mendapat ancaman untuk dipanggil paksa. Di depan Komisi 6 DPR, Mendak menjelaskan penyebab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di masyarakat. Ia menjelaskan berbagai kebijakan pengendalian minyak goreng yang ia ambil sejak Januari lalu. Namun penjelasan Mendak tak serta-merta diterima peserta rapat. Kritik pedas meluncur dari anggota Komisi 6 DPR fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam. Meski Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, tak satu pun yang dianggap terrealisasi dengan baik. Mufti menyebut kegagalan ini membuat kementerian bak macan ompong di hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng. Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, Pak. Tidak ada harga dirinya bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng begitu, Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat begitu. Soal ini adalah minyak goreng begitu, Pak. Kemudian kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas salah satunya minyak goreng ini, Pak. Selamat siang dan salam sejahtera. Menteri Lutfi membantah tudingan anggota DPR bahwa pemerintah tak berani melawan pengusaha. Lebih jauh, ia mengungkap adanya mafia minyak goreng di balik kelangkaan minyak goreng belakangan ini. Menurut Lutfi, para mafia ini mengalihkan minyak subsidi menjadi industri dan menyelundupkannya ke luar negeri. Ada orang yang mengatakan bahwa kita menyerah oleh pengusaha. Saya katakan secara mutlak tidak ada yang ikut pengusaha pemerintah ini. Dan saya sudah kasih semua datanya. Termasuk ada pengusaha yang bilang, itu kan kalau minyak goreng kan supirnya itu tangannya berminyak kan. Bisa ngeluarin bon, itu bonnya bersih putih. Bisa tunjukin Pak Wisnu. Saya nggak mau sebutin namanya karena ini kan azas praduga tidak bersalah gitu kan ya. Tetapi kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Namun soal kelangkaan minyak goreng di pasaran nyatanya bukanlah hanya ranah Kementerian Perdagangan. Dalam program Sapa Indonesia pagi tadi, anggota Komisi 6 DPR fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyebut alur distribusi minyak goreng ke retail masuk dalam pengawasan Kementerian Perindustrian. Kebijakan ratas pemerintah yang terbaru bahwa Kementerian Perindustrian lah yang mengatur berapa produksi minyak goreng curah dan minyak goreng industri. Karena punya yang data tahu beliau. Lalu Pak Roy, ini penting untuk Pak Roy, dari D1 sampai D2 itu masih diawasi oleh Kementerian Perindustrian. Nah ini Mas Bimo catat nih, Kementerian Perindustrian. Jadi juga jangan salah tembak juga. Nah nanti kewenangan Mendak tuh hanya kalau sudah sampai di tempat Pak Roy sama sampai di 16.000 pasar yang ada di Indonesia di bawah APSI itu. Itu kewenangan Menteri Perdagangan. Sayangnya, Komisi 6 DPR tak bisa meminta penjelasan soal distribusi minyak goreng karena Kementerian Perindustrian mitra kerja Komisi 7 DPR. Harga minyak goreng kemasan kini dilepaskan ke mekanisme pasar. Hal ini memunculkan kekhawatiran harganya dapat kiat melangit jelang Ramadan bahkan hingga Idul Fitri. Namun yang juga jadi persoalan adalah dampak peralihan ke minyak goreng curah saat masyarakat tak lagi mampu membeli minyak goreng kemasan. Minyak goreng curah itu pengawasannya bermasalah. Yang kemarin saja, yang minyak goreng subsidi, pengawasannya berantakan. Mau pakai data BPDP KS ataupun dana BPDP kelapa sawit ataupun dana APBN, kalau model subsidinya dilakukan secara terbuka begini, namanya kan minyak goreng subsidi untuk yang curah. Apalagi yang curah, harusnya kan kalau subsidi itu kan dikasih kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Salah satunya ya yang membutuhkan itu dibuktikan dengan data kesejahteraan sosial. Apakah dia penerima PKH, penerima bansos. Nah ini kalau dilepas kayak begini, tadi masyarakat yang ingin turun kelas, naik permintaan minyak goreng curahnya. Dan yang kedua, rentan untuk dioplos dengan minyak jelantah. Ini karena curah, nggak ada penelusurannya. Justru rentan terjadinya penimbunan juga. Nanti minyak goreng kemasan ada harganya mahal, tapi minyak goreng curah nggak ada, tapi disubsidi. Nah ini yang kita khawatirkan. Sejak harga minyak goreng merangkak naik akhir tahun lalu, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan pengendalian. Namun gonta-ganti kebijakan ini tak lantas mengatasi kelangkaan minyak goreng yang menjadi-jadi selama 2 bulan terakhir. Gejolak harga dan kelangkaan minyak goreng jauh dari kata terkendali. Tim Liputan Kompas TV.